Status ulama, ya, al ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya, mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ya teman-teman, Habib Taufik menyebutkan bahwa ulama atau para kiai pengawalnya para habib ya teman-teman. Saya di sini kayak lumayan ini juga ya, pengen ketawa gitu ya. Masa iya ya ulama pengawalnya para habib? Apakah benar teman-teman? Silahkan komentar ya. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib. Kalau ente ingin barokah tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi ini, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris, tuan rumah jadi budak. Unyil, Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib. Presiden dicaci maki saudara. Presiden udah selesai, masih di demo. Ini kelakuan siapa itu? Kita minta supaya hukum ditegakkan. Jokowi wajib diusut secara hukum seadil-adilnya, saudara. Allahu Akbar. Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun Jawab yang kompak, segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi, siapa yang bertanggung jawab? Demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya, saudara. Setuju? harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rakim. Mana status ulama? Ya, al ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya, mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi, maka Habib Ba'alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang baru, saudara. Unyil. Lah sekarang
udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara, saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, urut-urut, sudah adik. Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting close up wajahnya, wajah Kibin. Nggak pengen bangsa kita rusak. Banyak yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Setuju? Kurang keras KM50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kriminalisasi ulama yang mesti bertanggung jawab siapa? Korupsi yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Utang negara yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula sekilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai, kalian datang ke sini bawa gula sekilo. Yeah. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai ini semua itu bersentuhan dengan para. Dan hari ini macan-macan itu adalah mereka yang sudah masuk perjuangan Wali Songo Indonesia dari putra-putri Nahdlatul Ulama. Siap bersama habaib, siap dukung Mbah Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek. Ada usulan Habib-Habib yang duduk di pengurus NU pecat. Ini apa kok sudah tidak nalar, Kalau kita yang hidup di hari ini hanya mencium kaki-kaki orang yang tidak pantas dicium, bukan orang-orang yang mulia, maka anak-anak kita dengan semakin teknologi yang akan semakin maju di masa yang akan datang akan menganggap kita hanya para pecundang-pecundang saja. Di Tegal orang-orang NU dipecundangi oleh kaum Ba'alwi di Tegal. Sampian buka YouTube-nya. Kemarin juga orang masyarakatnya pada datang karena saya juga pernah datang ke situ. Masya Allah, ada haul umum di sana. Ketika haul umum, maka seminggu sebelumnya sekali datang ratusan Ba'alwi memintai uang di kampung-kampung, memintai uang di masyarakat. Masyarakat memberi uang sedikit akan dimarahi, bahkan kadang-kadang ningkono beras ngantos patungan. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Kedung Wungu Jatinegara Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta rupiah. Malah kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya. Gini apa mboten? Terlalu napa mboten? Niku sedekah napa ngerampok? Niku dakwah napa jajah? Sing tegas masyarakat Tulungagung, nah niku dakwah napa jajah? Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Ba'alwi sing macam itu. Gak boleh kalah karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Masya Allah. Saya tanya kepada masyarakat sudah berlangsung berapa tahun? Jawabnya masyarakat sudah puluhan tahun. Saya katakan, bukankah di situ ada lurah? Tapi lurah diam saja. Bukankah di situ ada bupati? Tapi bupati tidak pernah bergerak.
Bukankah di situ ada camat? Bukankah di situ ada kapolsek? Bukankah di situ ada Pak Dan Ramil? Bukankah di situ ada NU? Bukankah di situ ada Banser? Bukankah di situ ada Fatayat Muslimat Ibnu PPNU? Bukankah di situ ada Ansor? Kemana semua mereka ketika masyarakat menjerit? Ternyata mereka satu pun tidak pernah membantu masyarakat. Model meketen ngadepi penjajah model kayak kue sampai jadi pecundang kabeh niku apa potongane copot be seragam bangsamu. Gini apa mboten? Masya Allah. Sekarang saya minta kepada Tulungagung satu. Siap nang mboten? Bansernya siapa ora? Teng mriki wonten banser. Wonten banser. Wonten banser. Ada NU. Ada Fatayat. Ada Muslimat, Ibnu PPNU, Ansore wonten. Saya minta kalian untuk bersikap tegas terhadap tragedi ke-NU-an. Japman iki arep dirampok ning wong. Iki NU kudu bergerak, PBNU harus ada yang membela. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Ginapa mboten? Lah niki para sedherek, para sedulur, milone tahlil tarekat Syatoria niku asale saka sapa? Saka tahlile tarekate Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ning teng Naqsyabandiyah An-Naqswal Band nek tarekat Syatoria disebute at-tajrid wa tajarrud. Tajrid ngosongaken ati saka selaine Gusti Allah, at-tajarrud murnikaken ati penggali mung ngangge Gusti Allah. Paham napa mboten? Dadi selintune Gusti Allah wonten apa mboten? Selain Allah wonten apa mboten? Boten wonten. At-tajrid wa tajarrud niku saka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipun terjemahaken ingkang dipun sebat tajridut tauhid wa tauhidut tafrid. Milone tahlil kaya kiye? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana keseriusan Sentono Dalem Perdikan Macan di dalam bagaimana berkontribusi di dalam menjaga budaya Nusantara, wabil khusus budaya Mataraman, sebagai pewaris dari para leluhur Majan, sebagai peletak dasar Kabupaten Tulungagung di masa lalu. Para keluarga besar dari Sentono Dalem Perdikan Majan, juga tadi siang dari saudaranya Sentono Dalem Perdikan Tawangsari, juga Minong ya, ada satu lagi. Ini adalah contoh bahwa macan-macan di masa lalu anaknya jadi macan. Jangan macan anaknya jadi kucing. Masih mending macan anaknya jadi kucing, walaupun kecil masih mirip. Ada macan anaknya jadi curut. Ada macan anaknya jadi bebek. Kata politikus Jerman, kalau kita mau mengalahkan sebuah bangsa, nggak usah kita bawa senjata, cukup rubah sejarahnya, hancurkan mental-mental kesatrianya, bangsawannya jadikan kambing, bangsawannya jadikan bebek, maka 1-2 generasi yang akan datang kita bukan hanya akan menguasai daerahnya, tapi juga kita akan menjadikan para bangsawannya, kesatriannya sebagai para budak-budak mereka. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian
melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak dari selain kalian. Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, kata merdeka diulang-ulang. Merdeka, merdeka, itu diulang-ulang kenapa? Untuk menumbuhkan di hati setiap bangsa Indonesia, untuk membangun jiwanya, baru membangun raganya. Apa yang disebutkan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang muslim itu, bahwa yang pertama harus dibangun bukanlah raga, tapi yang harus dibangun adalah jiwa, cara berpikir, cara menatap masalah, cara melihat realitas. Ini yang harus dibangun, konsep berpikir. Kalau kita berpikir, kita Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi yang mana Kiai Imad, Habib Taufik, Habib Rizik berbeda pendapat ya, yang mana ya tentang sejarah Al-Ba'alawi. Dan tadi juga Gus Abbas Buntet ya mengingatkan hati-hati. Oke, itu dia informasi kali ini. Semoga bisa diambil yang baiknya ya, intinya hiburan ya Bapak Ibu. Oke, see you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.